Jadi di file Excel-nya ini di halaman pertama kita ada nilai rekap 1 bulannya. Paling atas ini adalah nama-nama unsurnya, ada arah angin, kecepatan angin, gasti, jarak pandang, endapan, jumlah awan, dan ketinggian awan. Kemudian di sini di bawahnya adalah langsung nilai rata-rata bulanannya. Nilai rata-rata yang ada di sini semuanya kita rata-ratakan. Kemudian di bawah sini, di kolom sini itu adalah tanggal dari 1 bulan, tanggal 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan di sini adalah TAF-nya, jadi TAF periode kapan. Sehari, kita kan ada 4 periode TAF, yaitu pada periode 00, kemudian yang dikeluarkan pada 00, 06, 12, dan 18. Nah, di sini adalah nilai rata-rata dari verifikasi arah angin pada TAF 00 dan 06 dan seterusnya. Di sini juga adalah nilai rata-rata kecepatan angin di masing-masing periode TAF verifikasinya. Ini untuk halaman rekap. Kita selanjutnya lihat untuk halaman pengerjaan. Di sini kemarin kami ambil contoh Stamet WIOO pada bulan Maret tahun 2019 untuk membuat contohnya. Di sini ada tanggal, kemudian di sini adalah waktu. Kebetulan karena WIOO adalah setiap 30 menit mengeluarkan meternya, jadi di sini waktunya diisi dengan 00, 30, 1, 1.30, dan seterusnya. Kemudian di sini adalah perakiraannya, TAF-nya dimasukkan di dalam sini, bunyi TAF-nya. Dan di sini diisi dengan kelompok perubahan. Jadi apakah dalam periode ini, apakah dia masuk dalam kelompok perubahan tempo, atau apakah dia masuk ke dalam perakiraan umum, atau becoming, dan seterusnya. Kemudian di sini, ini untuk catatan, untuk tempo, misalkan yang diperkirakan dalam tempo itu apa, apakah angin, apakah visibility, apakah cuaca, atau awan. Jadi di sini contohnya ada tempo, dan dalam temponya yang diperkirakan berubah adalah visibility, hujan, dan kelompok awan. Jadi di sini catatannya dikasih visibility, cuaca, dan awan. Kemudian di sini adalah penguraiannya. A itu adalah arah angin, B1 adalah kecepatan angin, B2 adalah gasti, kemudian C adalah visibility, D adalah endapan, E jumlah awan, dan F adalah tinggi dasar awan. Ini kelebihannya kalau ada G. Tadinya sebenarnya untuk gasti, tapi dipindah ke sini gastinya. Diabaikan saja. Kemudian di kolom berikutnya, ini adalah data meter yang digunakan untuk memverifikasi. Jadi kita masukkan di setiap waktu ini data meternya. Dan selanjutnya adalah data meternya kita uraikan untuk masing-masing parameternya. Jadi pada waktu ini arah anginnya adalah 10 derajat, kemudian kecepatannya 3, dan seterusnya. Sementara H ini adalah nilai verifikasinya. Ketika benar atau memenuhi kriteria yang tadi dijelaskan, maka akan diisi dengan 1, dan ketika salah akan diisi dengan 0. Seperti itu. Dan langkah selanjutnya setelah kita punya TAF dan meter, ini TAF-nya akan kita uraikan sesuai dengan waktu-waktunya. Jadi di sini di awal periode langsung ada tempo, maka kita masukkan tempo dan kita isi
sesuai dengan diurai gitu untuk masing-masing parameternya. Setelah kita uraikan, baru kita bandingkan setiap waktunya itu dengan pengamatannya atau meternya. Contohnya di sini saya hide dulu biar bisa bersanding. Di sini contohnya adalah arah angin, pengamatan 0, diperkirakan adalah 0, tapi ternyata pengamatannya adalah 10. Karena masuk dalam kriteria yaitu selisihnya kurang dari 60 derajat, maka diberi nilai 1. Begitu juga dengan ini, 0, 30, kurang dari 60 derajat, maka diberi nilai 1, seperti itu. Kemudian, contoh untuk yang kecepatan anginnya. Untuk kecepatan anginnya, di sini diperkirakan calm atau kita isi aja 0, dan ternyata pengamatannya adalah cuma 3, karena selisihnya masih di bawah 10, maka dianggap benar juga, dan begitu seterusnya. Nah, itu kita lihat contoh untuk yang gasti. Di sini tidak diperkirakan adanya gasti, dan ternyata pada pengamatannya memang tidak ada gasti, maka sesuai dan tabel hanya diisi 1 atau benar. Selanjutnya contoh untuk visibility. Ini diperkirakan visibility-nya dalam 4.000, dan di sini ternyata pengamatannya 6.000. 4.000 dan 6.000 ini sudah beda kelas ya, karena kelasnya kan pemisahnya adalah 5.000. Jadi di sini diisi salah atau 0. Dan contoh yang benar di sini adalah ketika diperkirakan 7.000 dan ternyata visibility pengamatannya adalah 999 atau 10 km lebih, maka di sini dianggap benar karena masih dalam satu kelas. Untuk contoh berikutnya adalah hujan atau endapan. Yang diverifikasi hanya kejadiannya ya, jadi begitu kita memperkirakan ada hujan dan diamati ternyata benar ada hujan, maka nilainya benar 1. Dan ketika tidak diperkirakan akan ada hujan dan tidak ada hujan, itu berarti perakiraannya benar. Selanjutnya contoh untuk jumlah awan. Untuk kelompok awan, di sini jumlah awan diperkirakan broken dan ternyata benar broken, maka diisi 1. Ketika diperkirakan broken, kemudian ternyata scatter, ini beda kelas awan, dan tinggi awan yang diamati pun masih di bawah 1.500, berarti signifikan. Maka untuk perakiraan jumlah awan di sini dianggap salah. Dan kita lihat untuk contoh tinggi dasar awan, di sini diperkirakan 1.000,
dan ternyata pengamatannya adalah 400, 1000 dikurangi 400 itu adalah 600, sementara 30% dari 1000 adalah 300, dan 600 ini lebih besar dari 300, maka berarti perakiraannya dianggap salah. Contoh yang benar ini, tinggi dasar awannya adalah 1000, dan di sini diperkirakan 900, ini selisihnya lebih kecil dari 30% dari pengamatan, maka nilainya benar, karena lebih kecil. Setelah untuk semua jam kita urai dan kita cek, kita verifikasi kebenaran dari perakiraannya, maka di sini bisa kita hitung untuk jumlah masing-masing perakiraan yang benar untuk setiap parameter. Ini untuk yang kelompok umum atau general. Kita hitung untuk arah angin ada 19 yang benar untuk generalnya, kemudian untuk becoming tidak ada, dan kemudian untuk tempo yang harus kita perhatikan, untuk perhitungan tempo seperti yang tadi. Untuk perhitungan tempo yang seperti jelaskan yang tadi hanya diberlakukan untuk unsur cuaca yang diperkirakan dalam kelompok tempo itu. Jadi kalau untuk unsur lainnya, seperti di sini kan arah angin dan kecepatan angin itu dia tidak diperkirakan dalam tempo, jadi diperlakukan seperti kelompok umum. Sementara yang diperlakukan sesuai dengan kelompok tempo adalah sini adalah visibility, kemudian awan dan hujan, seperti itu. Dan kita lihat contohnya di sini visibility, jam temponya kan ada 5 jam, validitas temponya, periode temponya ada 5 jam, kemudian untuk visibility ini temponya ternyata salah semua, tidak terjadi, maka diisi di sini adalah 1,5 atau berapa tadi ya, 30% dari periode tempo. Kemudian contoh yang berikutnya adalah ini untuk hujan atau endapan. D. Di sini dari 5 waktu tempo ada 3 yang benar, maka di sini dianggap perakiraan yang benar adalah 3. Dan kemudian untuk kelompok awannya juga sama seperti itu, kelompok jumlah awan, dan untuk sementara untuk kelompok tinggi dasar awan, itu yang benar adalah 2. 2 itu 2 periode ini 2 ini, hanya 2 ini yang benar untuk tinggi dasar awannya, dan 2 ini lebih kecil dari setengah dari 5. Jadi maka dianggap selama periode tempo ini dianggap benar semua untuk perakiraan tinggi dasar awan. Setelah itu baru kita jumlahkan untuk umum becoming dengan temponya dan dibagi dengan jumlah dari total pengamatan atau datanya, yaitu 24. Jadi di sini adalah 19 tambah 0 tambah 5 dibagi 24, 100%, di sini juga 100%, dan di sini 85 dan seterusnya. Terus
setelah kita dapatkan nilai-nilai yang di sini, bisa kita masukkan ke dalam rekap bulanan ini. Mungkin itu untuk simulasi verifikasi TAF-nya, contohnya mungkin ada yang kurang jelas atau banyak yang kurang jelas atau ada yang mau didiskusikan, silahkan.